Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hulwari Kaulandari, Dara Rizky Aprianti, Najwa Dinur Amini, dan Dias Afriza. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori sampling. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas proses memilihnya, di mana proses memilihnya itu ada dua cara. Yang pertama, sampling tanpa pengembalian, dan cara yang kedua yaitu sampling dengan pengembalian. Nah, selanjutnya ada peluang pemilihannya nih. Nah, peluang pemilihannya itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Nah, dari masing-masingnya ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian juga. Di dalam probability sampling ada 4, yaitu yang pertama simple random SP, yang kedua itu ada certified random SP, yang ketiga itu ada cluster SP, dan yang terakhir itu ada systematic SP. Nah, di dalam non-probability sampling itu ada 3. Yang pertama convenience SP, yang kedua itu purposive SP. Nah, di purposive SP ini kemudian dibagi menjadi 2. Yang pertama judgment SP dan yang kedua kuota SP. Nah, di non-probability sampling yang ketiga itu ada snowball SP. Selanjutnya di sini ada menurut peluang pemilihannya. Nah, menurut peluang pemilihannya diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada probability sampling atau random sampling, di mana cara pengembalian sampel dipilih secara acak atau menggunakan teori probabilitas. Nah, di mana semua unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi, semua unitnya itu bisa menjadi sampel. Nah, sedangkan di macam yang kedua itu ada non-probability sampling, di mana cara pengambilan sampel tidak dipilih secara acak sehingga tidak semua unit populasi mempunyai kesempatan sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi perbedaan antara probability sampling dengan non-probability sampling menurut peluang pemilihannya itu ada di probability sampling itu semua unit populasi bisa menjadi sampel, sedangkan di non-probability sampling hanya beberapa unit populasi yang memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Selanjutnya di dalam probability sampling itu yang pertama kan tadi ada simple random sampling. Artinya setiap unit dalam populasi memiliki peluang konstan sebesar N per N. Sehingga setiap unit yang terpilih dari populasi ke dalam sebuah sampel harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan dan bebas dari subjektivitas apapun. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, harus tersedia kerangka sampling. Yang kedua itu sifat populasi homogen agar tidak bias. Dan yang ketiga itu ada keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Selain ada syaratnya, di sini juga ada prosedurnya nih. Yang pertama, susun sampling frames, yang kedua ada tetapkan sample size, yang ketiga ada generate angka random, dan yang terakhir ada ambil sampel secara acak. Contohnya adalah jika populasi adalah setiap orang yang telah membeli tiket lotre, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan lotre, atau dengan kata lain dengan asumsi mereka semua memiliki satu tiket masing-masing. Yang kedua ada stratified random sampling, cara pengambilan sampel dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa strata. Kemudian sampel dipilih dari masing-masing stratum. Teknik ini dapat dilakukan pada populasi heterogen. Yang pertama, jika setiap stratum ukuran sampelnya proporsional, sehingga disebut proportionate stratified random sampling. Jika beberapa stratum ukuran sampelnya tidak proporsional, bisa disebut dengan disproportionate stratified random sampling. Prosedurnya yang pertama, susun sampling frame. Yang kedua, bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Yang ketiga, tetapkan sample size setiap stratum secara proporsional. Yang keempat, ambil sampel dari setiap stratum secara acak. Selanjutnya ada contoh yang pertama dari menggunakan strata proporsional. Suatu kelas berjumlah 40 orang.
terdiri 16 mahasiswi dan 24 mahasiswa. Jika akan dibentuk sebuah tim berjumlah 10 orang yang dipilih secara acak, maka anggota tim yang terbentuk harus dari grup perempuan berjumlah 4 orang, yaitu menggunakan 40% dikali 10, dan grup laki-laki 6 orang, itu 60% dikali dengan 10. Yang kedua ada contoh strata tidak proporsional. Suatu kelas berjumlah 40 orang terdiri dari 4 mahasiswi dan 36 mahasiswa. Jika akan dibentuk sebuah tim berjumlah 10 orang yang akan dipilih secara acak, maka anggota tim yang terbentuk harus berasal dari grup perempuan berjumlah 1 orang, yaitu 10% dikali 10, dan grup laki-laki 9 orang, yaitu 90% dikali 10. Karena tidak proporsional, maka diputuskan tim diisi 4 orang, semuanya masuk tim, dan dari laki-laki yaitu 6 orang. Selanjutnya yang ketiga ada cluster random sampling. Cara pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau cluster, di mana pengambilan sebuah sampel ini tidak langsung ke unit pengamatan, akan tetapi dilakukan melalui pengambilan sebuah sampel dari kelompok-kelompok pembagi pengambilan sampel tersebut, yang dilakukan dengan cara bertahap. Bisa satu tahap, yaitu namanya tuh single stage cluster sampling, atau 2 tahap, two stage cluster sampling. Tahap pertama itu menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya yaitu menentukan unit sampel secara random. Prosedurnya, yang pertama ada tentukan beberapa gugus atau daerah yang akan diambil sebagai sampelnya. Yang kedua, lakukan pemilihan gugus secara random, yaitu yang tahap 1. Dan apabila ada tahap kedua, yaitu pilih sampelnya dari setiap gugus secara random. Selanjutnya ada contoh dari cluster random sampling tersebut. Seorang dosen mengajarkan kelas jika akan dibentuk sebuah tim yang anggotanya dipilih secara random dari keempat tersebut, maka tahap pertama yang dilakukan pengundian untuk menentukan satu kelas, yaitu adalah SI strip 44 strip 03 terpilih. Tahap kedua dari kelas SI 4403 yang terpilih tersebut dipilih 10 mahasiswa secara acak, atau dapat juga dilakukan tahap ketiga dengan stratified RS. Dan yang keempat ada metode systematic sampling, yang dimana pengambilan sampelnya itu dengan cara memilih terlebih dahulu unit pengamatan pertama, dan untuk sampel-sampel berikutnya itu kita pilih secara sistematis menurut interval. Adapun rumus dari mencari interval yaitu I sama dengan N besar dibagi N kecil, yang dimana N besar merupakan ukuran populasi dan N kecil merupakan ukuran sampel. Nah, apabila ukuran sampel terlalu besar dalam simple random sampling yang menyebabkan beban biaya dan waktu, maka sampling sistematis lebih sederhana dibandingkan dengan simple random sampling. Dan untuk prosedur systematic sampling, yang pertama itu ada susun terlebih dahulu sampling frame-nya dan diusahakan tidak sistematis, yang dimana kerangka samplingnya itu harus tersusun secara random. Terus yang kedua itu tetapkan ukuran sampel yang ingin diambil dari populasi sehingga diketahui intervalnya itu berapa. Nah, yang ketiga itu ambil unit sampel pertama atau disebut juga dengan R1 secara random menggunakan angka random juga. Lalu dan yang terakhir itu pilih sampel berikutnya atau R2 dengan cara menambahkan interval sampling. Oke, kita lanjut ke non-probability sampling. Nah, untuk non-probability sampling ini ada 3. Yang pertama itu ada confidence sampling atau disebut juga dengan hazard, yang dimana cara pengambilan sampelnya itu dengan cara mempertimbangkan kemudahannya.
Contohnya, kita melakukan penelitian untuk mengetahui jenis AI yang digunakan oleh para dosen. Maka sampel yang diambil adalah dari para dosen yang ada di ruang dosen dengan tujuan agar lebih cepat, simple, dan mudah atau dekat. Dan ada beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini dan ternyata hasilnya itu kurang baik dalam memberikan kesimpulan umum. Dan banyak juga yang melakukan kesalahan yang dimana mereka menyatakan bahwa mereka menggunakan metode simple random sampling, namun pada kenyataannya itu mereka menggunakan metode convenient sampling. Hal ini dikarenakan mereka tidak membuat kerangka sampling untuk menentukan unit sampling secara random. Nah, yang kedua itu ada purposive sampling, yakni cara pengambilan sampel dengan maksud atau tujuan tertentu. Terbagi dua di purposive sampling ini. Yang pertama ada judgment sampling, merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian bahwa sesuatu atau orang yang akan dijadikan sampel tersebut adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Nah, contohnya itu untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Nah, jadi judgment sampling ini umumnya memiliki suatu atau seseorang yang menjadi sampel karena mereka itu mempunyai information rich. Nah, kemudian yang kedua itu ada quota sampling, di mana merupakan cara pengambilan sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan aja. Nah, contohnya itu misalnya suatu kelas berjumlah 40 orang, terdiri dari 16 mahasiswa dan 16 mahasiswi dan 24 mahasiswa. Nah, jika akan dibentuk sebuah tim berjumlah 10 orang, maka anggota tim yang terbentuk harus berasal dari grup perempuan berjumlah 4, 40% dikali 10 orang. Dan grup laki-lakinya 6 orang, 60% dikali 10. Berbeda dengan sampling stratifikasi, jadi di sini itu pemilihan anggota timnya tidak secara acak, tapi secara convenience. Nah, kemudian yang ketiga dari non-probability sampling itu ada snowball sampling, yakni merupakan cara pengambilan sampel. Jadi di snowball sampling ini cara pengambilan sampelnya banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Jadi yang diketahuinya hanya 1 atau 2 anggota sampel yang berdasarkan penilaiannya itu bisa dijadikan sampel karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi. Lalu dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukkan sampel lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel juga. Jadi gitu, snowball sampling itu bisa dilihat di gambar yang ada di kiri. Jadi dari satu orang itu bercabang, satu orang yang jadiin sampel. Nah, kita minta tolong ke orang itu untuk mencari sampel lagi, kayak gitu. Terus orang yang dimintai tolongnya juga dia mintai tolong lagi untuk mencarikan sampel. Nah, kemudian ada pembagian dari non-probability sampling hanya 3. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian probability sampling dan non-probability sampling. Dimulai dari probability sampling dulu. Keuntungannya itu ada yang pertama, derajat kepercayaan terhadap sampel itu dapat ditentukan sehingga beda penaksiran parameter populasi dengan statistik sampel dapat diberikan. Kemudian besar sampel yang akan diambil dapat dihitung secara statistik.
Kemudian kerugiannya apa? Tidak ekonomis, memakan tenaga, waktu, dan biaya. Ukuran sampelnya juga besar. Nah, terus untuk non-probability sampling itu keuntungannya tidak memerlukan ketepatan yang tinggi karena hanya sekedar gambaran umum saja. Ekonomis dan cepat, ukuran sampelnya juga kecil. Namun kerugiannya itu lebih cenderung subjektif dan resiko kesimpulan yang biasnya itu akan lebih tinggi. Oke, next yang terakhir itu ada teknik sampling menurut proses pemilihannya. Yang pertama, menurut proses pemilihannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sampling tanpa pengembalian WR, di mana setiap satuan sampling yang telah terpilih pada sebuah sampel yang diambil dari populasi tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa suatu satuan sampel yang telah terpilih itu lebih dari sekali. Jadi tidak ada sampel yang terpilih lebih dari satu kali. Nah, yang kedua itu sampling dengan pengembalian WOR. Ini kebalikan dari sampling tanpa pengembalian tadi. Jadi di sampling dengan pengembalian ini, setiap satuan sampel yang terpilih pada sebuah sampel yang diambil dari populasi itu dikembalikan. Nah, sebelum dilakukan kembali proses pemilihan berikutnya itu, jadi nantinya sebuah satuan sampel itu dapat terpilih lebih dari satu kali karena ada pengembalian sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.